Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bercerita mengenai pengembalian yang template. Jadi mungkin teman-teman itu punya kayak kebiasaan ya. Jadi ini bukan karakter kita main ya. Biasanya kalau kita itu beli raket baru itu pasti ditanya atau kita bertanya apakah cara bermain kita itu kayak serang-serang atau mungkin defenders atau mungkin cuman ngelap-ngelap seneng ngedrop shot gitu ya. Kalau raketnya head heavy itu biasanya cocok buat pemain yang smashers atau suka nyerang. Nah kayak gitu-gitu itu namanya karakter bermain. Tapi yang aku ingin bahas tuh bukan itu, tapi mengenai template cara pengembalian. Jadi ada temen-temen yang kalau misalkan dikasih net kayak step ini ya. Jadi partnerku ini kalau dikasih net tipis itu dia itu ngejar ke net, terus pengembalikannya itu mungkin 95% itu selalu disilang. Dan disilangnya itu net, jarang ngangkat gitu. Kalau mungkin teman-teman yang bakatnya natural, kadang-kadang dilatih sekali terus udah bagus. Jadi kayak punya bakat tapi cuman itu aja, cuman bakat ngenet bisa tipis gitu aja. Tapi kalau untuk yang lainnya nyemes atau ngedrop shot mungkin punya gaya lain ya. Uh, nggak bisa sebagus dia itu ngenet, jadi perlu dilatih lebih. Nah kemarin tuh step tuh nanya ke aku apakah dia itu udah ada kemajuan. Ya mungkin aku baru kenal step mungkin baru 1,5 tahun ya, atau 1 tahun lah. Jadi selama itu aku kalau flashback ya karena kita sering ketemu, jadi kalau ada progres dikit-dikit tuh kita jadi nggak terlalu kentara ya. Tapi kalau flashback eh, dipikir-pikir ya ada sih kemajuan. Aku bilang ada kemajuan sedikit ya. Nah itu sebenarnya ya kalau kita setiap kali ikut training, sering dilatih teman sendiri, terus juga sering lihat YouTube, belajar-belajar sendiri, itu kita bisa nambah ilmu. Cuman belum tentu skillnya itu bisa nambah. Dan aku kemarin bilangin ke Step ya, sebenarnya yang jadi masalah itu bukan karena skill ya. Kalau kamu itu sering mati atau mengembalikannya itu nanggung-nanggung itu nggak melulu karena skill, tapi karena dari ini cara kita mukul itu udah kadung kadung salah. Jadi waktu awal-awal belajar tuh nggak dibenerin, jadi ya uh, wis kadung salah ya mau benerin susah. Aku bilang kalau kamu mau dibenerin itu harus latihan lama banget atau sering untuk drilling satu. Misalkan ini ya kalau aku amati cara ngedrop shotnya Step itu aneh dan menurutku nggak efektif gitu. Caranya itu dia itu ngambil bola jatuh drop shotnya itu nggak tajam tapi lebih ke melambung dan mengharapkan untuk deket sama net. Nah masalahnya kalau kita itu main double, uh, lawannya itu kan dua, satu yang ngasih lob itu yang di belakang, terus yang temennya jaga di depan lah. Kita kalau ngasih drop shotnya itu model kayak parabola gitu melengkung ya, itu memang jatuhnya masuk atau deket sama net bagus untuk pemain single, tapi kalau main double sebaiknya nggak pakai cara itu. Dan main double itu mungkin mainnya lebih cepat dari single. Kalau single tuh lebih hati-hati buat nyemes ya. Jadi jarang-jarang, tapi kalau double tuh kan sering nyemes gitu. Cuman kita itu nggak bisa mengharapkan dapat poin banyak dari
drop shot aja. Ada dari drop shot kalau main double tuh jarang kita dapat poin. Lebih banyakan kita itu dapat poinnya dengan cara smash. Nah, maka dari itu kalau kita itu ngedrop shot waktu main double, lebih baik jangan nyasar deket sama net, tapi lebih ke tipis sama net. Nah, terus gerakan bolanya itu lebih ke kayak lebih flat ya, atau lurus dulu baru turun gitu. Jadi jatuhnya itu di garisnya garis T itu, jadi garis melintangnya garis T. Jadi nggak di kolom di kotak yang di depan itu ya, yang service out itu nggak sampai situ bola jatuhnya. Sebaiknya nyasarnya jangan ke sana kalau perlu ngedrop shot. Ya kadang ada yang mainnya kayak gitu terus dapat poin gitu ya. Itu aku nggak nyalain sih. Memang ada apa ya, badminton tuh nggak bisa punya teori yang 100% benar gitu ya. Cuman kayak ya yang aku barusan drop shot gitu ya. Drop shotnya itu kan nggak mepet sama net ya, tapi di tengah-tengah lapangan, dan itu bisa juga dapat poin gitu. Nah kayak step ini ya, dia itu kalau ngenet kan ngambilnya selalu di bawah. Selain karena footworknya nggak bisa ngejar, terus tangannya itu nggak disiapin di atas. Jadi hasilnya itu nanggung. Dan kalau nanggung udah langsung jongkok, kayak berlindung gitu ya. Nah itu nggak masalah sih kan, memang orang mau melindungi diri sendiri. Cuman aku bilangin ke step kemarin tuh, kamu itu terlalu takut sama bola. Kalau ada lawan atau partner itu bolanya tanggung, itu kan sama lawan biasanya di smash ya. Kamu jangan terlalu takut untuk di smash. Jadi gunakan raket buat kayak tameng, buat ngelindungin muka atau mata, at least mata ya. Harus dilindungin, atau kalau enggak ya memalingkan wajah atau noleh ke belakang atau ke samping gitu. Pokoknya mata itu harus selalu dilindungi, yang prioritas utamamu. Kalau badan kena smash itu nggak apa-apa, kan nggak sakit toh. Meskipun sakit tuh nggak sampai berdarah, soalnya shuttlecock itu kan nggak lancip. Jadi ini apa? Yang langkah pertama itu siapin mental dulu. Kalau mau di smash ya kita nggak bisa perkirakan partner tuh mau ngasih bola kemana, itu kan kita nggak tahu. Sebelum partnernya nampel kan nggak bisa membaca pikirannya orang kan. Kadang-kadang ya memang dari partner salah mukul terus nanggung, ya kita harus siap untuk defend aja, nggak perlu terlalu takut ya. Mungkin ada bola-bola tertentu yang nanggung banget ya di depan, ini nanggung banget kayak ini, nanggung banget, ya udah percuma kamu mau defend, ya udah langsung balik badan gitu aja. Atau ya kalau lawannya lumayan jago, pasti bisa ngarahin bola nggak ngenain orang, kecuali sentimen ya. Aku lihat teman-teman yang nggak seberapa jago main, kalau ada bola tanggung ya tinggal smash kenceng ngenain orang, tinggal say sorry. Padahal harusnya bisa dipikir dulu, diarahin dulu kemana biar nggak kena temennya gitu. Ada teman-teman yang aku amati, kalau dikasih di daerah garis T itu ya, sepanjang garis T itu dia ngasihnya itu ngambilnya bawah, tapi bisa silang ke tipis gitu, ke net bisa silang tipis, bagus. Kalau ngambilnya di dekatnya kolom kanan, yang kolomnya double tuh ya, kiri kanan gitu. Terutama yang forehand, kayak temenku kalau forehand ngenet silang itu bagus, bisa tipis banget. Dari posisi itu, dari yang kolomnya double yang kanan bisa sampai ke kolom double yang kiri, itu tipis banget dan masuk gitu. Tapi template-nya itu dia pakai terus ketika bolanya itu
dia dapatnya nggak di kolomnya double yang kanan, tapi agak di dekatnya garis T. Nah dengan cara yang sama dia mukul ngasih silang lagi, silang net lagi, dan akhirnya out. Sering seperti itu, karena apa? Template tangannya ini udah jadi, dipakai terus dengan power yang seperti itu, mengharapkan bisa tipis, tapi arahnya ya pasti out karena ya powernya segitu untuk dari kolom yang kanan ke kolom yang kiri itu pas, tapi kalau kita ngambilnya startnya dari tengah itu kita mengincar ke kiri itu nggak pas. Jadi ada bola-bola yang kayak gitu kita harus tahu ya, harus ngamati. Kemarin aku bilang ke Step juga, kamu itu harus ngamati bola mana yang berhasil dan mana yang nggak berhasil. Kalau nggak berhasil kamu coba diinget-inget lagi, kenapa kok nggak berhasil, apakah ini powernya terlalu gede atau memang shuttlecocknya terlalu kenceng ya. Itu kan bisa ada beberapa faktor, itu kita belajarnya di situ. Jangan melulu cuman aku bisanya cuman ngenet ke daerah sini silang itu terus, itu udah bagus kok, aku akan ulang-ulang itu terus, udah bagus kok, nggak perlu dilatih. Ya itu nggak boleh seperti itu ya, kita mainnya itu terlalu template, nanti bisa dibaca oleh lawan. Nah tempo hari aku juga ngelatih Step itu, minta dilatih mau latihan backhand, terus aku kasih kayak ini ya, coba kamu ke ini dulu, aku kasih bola ke kiri jadi di daerah forehandnya Step, nanti kembalikan ke aku berdiri di tengah ya, di dekatnya garis T itu, kembalikanlah ke aku, nanti aku kasih ke sisi satunya biar kamu bisa backhand gitu. Tapi kemarin tuh aku juga mikir-mikir, kenapa ya kok aku mengembalikannya itu nggak bisa sampai ke kolomnya double yang ini di daerah backhandnya Step, jadi terlalu ke tengah, dan Step protes, apa kok dikasihnya nggak terlalu backhand banget, jadi aku masih bisa ngambil pakai forehand. Nah, terus aku mikir-mikir sih di rumah, ini aku memang bukan pelatih, jadi masih cari celah kenapa ya kok aku seperti itu ya. Terus aku pikir-pikir lagi, itu karena Step itu mengembalikannya ke tengah itu terlalu mepet sama net. Jadi ngedrop shotnya kan memang dia itu template-nya itu forehand drop shot itu template-nya dekat sama net, jarak sama netnya itu dekat. Ya akhirnya aku cuman bisa buang bola itu lurus, ngelob lurus, jadi nggak bisa ngarahin ke kiri atau ke kanan. Kalau aku maksa untuk ngarahin terlalu ke kanan, nanti bakal nyangkut. Kan ada ya, kalau kalian sering main badminton pasti tahu lah, ada bola-bola tertentu yang memang nggak bisa dilakukan meskipun kita maunya di situ, karena terhalang ini ketinggian net atau jarak dari net itu seberapa. Nah kalau kita itu mengembalikan bola, selain kita ngambilnya harus tinggi atau harus rendah tangannya ya, itu kita juga harus tahu pengembalian yang ngelap, kalau ngelap tinggi banget atau terlalu flat atau mungkin apa ya, sedang-sedang aja, itu kita harus atur. Jadi kalau ngelap itu nggak cuman harus tinggi banget, setinggi mungkin yang kita bisa, itu nggak seperti itu. Kadang-kadang kita perlu ngelap tapi yang nggak terlalu tinggi supaya lawan itu nggak punya kesempatan untuk ngejar bola sampai ke sana. Itu kita harus atur juga. Jadi nggak boleh satu template aja kita punya. Template boleh, tapi jangan cuma satu template-nya. Jadi carilah atau belajarlah yang agak banyak template-nya. Jadi kalau ada situasi tertentu yang perlu, ya kita pakai, nggak cuma satu itu aja.
Tempo hari aku juga ngajarin temen yang ini ya, yang pemula. Aku bilangin gini, kalau kamu waktu mukul latihanlah cuman bikin template ya. Tetap template itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Gak apa-apa kamu bikin template satu. Kalau mukul lob misalkan, lob itu harus yang bagus seperti apa. Kalau udah bisa itu mohon diinget-inget. Ini caranya kayak gini, gerakan sikunya diayun seperti apa, volesnya itu seberapa, itu diinget-inget dan dijadikan template. Kalau udah jadi, bagus. Nanti kalau dapat bolanya nggak di daerah, kalau kamu kanan ya, itu bolanya ada di sebelah sisi kananmu kan pakai forehand. Nah, gimana kalau waktu main kamu dapatnya bola itu tepat di atas kepala? Jadi nggak di sisi kananmu. Bagaimana? Cara ngambilnya gimana? Ya, kalau kamu pakai templatesmu yang udah bagus itu ngelopnya, ya kamu geser badan, geserlah ke kiri. Jadi kamu mukulnya pas. Kan ini udah jadi kayak itu loh kucing kucing yang di depannya toko itu kan ngayun-ngayun tangan itu seperti itu kan template tau itu udah nggak bisa digerakin lah soalnya nggak ada Excel lainnya kan itu artikulasinya nggak ada jadi cuman gerakannya satu lah kalau dikasih bola yang sebelah kiri ya kucingnya itu geseran ke kiri biar tangannya nampel atau raketnya nampel pas. Kalau dikasih bola ke kanan ya geserlah ke kanan. Jadi seperti itu cara pertama. Jadi tangannya udah template ya udah pakai aja itu terus. Tapi yang bagus ya kita belajar kayak pakai ini ya overhead namanya overhead forehand gitu. Tapi ada beberapa kasus tertentu berguna kalau kita itu punya template tinggal geser badan aja walaupun nggak usah geser kaki tapi geser badan aja itu bisa dilakukan mungkin itu yang perlu dipelajarin ya jadi kalau nanya aku ada kemajuan atau enggak mohon ngelatih yang kayak hal-hal kecil yang seperti itu nanti aku rasa itu bisa skillmu lebih maju lebih cepat sih kalau mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi jangan udah tahu kalau biasanya ngasih drop set kayak gitu selalu mati atau selalu sama lawan tuh ditungguin depan. Nah, jangan melakukan seperti itu lagi. Tapi coba cari cara lain atau arah penempatan yang lainnya. Biasanya kalau nggak bisa main itu mainnya apa? Mainnya itu penempatan bola. Jadi nyari ke tempat-tempat yang jauh dari lawan. Itu biasanya kan bapak-bapak itu ya nggak bisa lari, tenaganya udah nggak ada, staminanya nggak ada, tapi volesnya bisa main nyari celah, bisa ngatur ngarang-ngarahin bola itu lebih bagus daripada pemain-pemain yang masih muda. Itu mohon ditiru caranya seperti itu, walaupun kamu masih muda, tirulah cara yang seperti itu. Ada kayak trik-trik atau tips-tips ya, tips-tips kecil bagaimana misalkan habis mukul terus pinggangnya diputer jadi kita bisa lebih siap gitu. Aku bilangin ke step di game yang ini ya. Kalau kamu di belakang atau mau ngambil itu fokus nurunin bola atau nyerang lawan, jangan mukul seenaknya. Jadi ditunggu dan dipikir dulu. Itu lebih bagus daripada kamu cepet-cepet balik. No, pokoknya balik cepetan biar nggak telat atau nggak nyangkut di net. Nah itu salah ya kalau seperti itu. Jadi kita itu punya sepersekian detik, nggak sampai 1 detik, itu untuk mikir cepet dan mengambil keputusan kita mau ngambil bola atau naruh bola kemana.
itu perlu dilatih. Jadi nggak perlu kita itu cepetan ngambil bola terus dikembali seenaknya arahnya. Yang penting balik ya, itu mungkin low level ya. Kalau dulu aku sama coachku tuh selalu dibilangin kayak gitu, tapi kalau udah pinter ya nggak perlu seperti itu lagi. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.